memohon kepada Allah. Apa mohon kepada Allah setelah istikharah? Kalau ya Allah, baiklah usaha dakwah ini Allah untuk kehidupan dunia akhirat saya, mudahkan semudah-mudahnya sebagaimana Engkau mudahkan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah berwudu langsung sholat, hentakan pertama saja, takbir saja, Allahu Akbar, langsung air mataku menetes deras. Itu yang Masya Allah, yang benar-benar luar biasa dan buat sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sana basu balik kita dalam channel kesayangan kita dan program kebanggaan kita bersama, yaitu Ota Boneh, Ota nan barisi, Ota nan mengandung inspirasi. Beliau seorang abdi negara, seorang polisi yang banyak memberikan inspirasi khususnya di bidang dakwah. Please welcome, kita sambut Uda Wahyu. Assalamualaikum, Uda Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini, Bos ya? Alhamdulillah, disehatkan Allah. Disehatkan Allah ya. Sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh ya, mungkin ada di sana kita mungkin yang butuh kejelasan. Uda Wahyu yuk polisi kah? Alhamdulillah, hamba diamanahkan oleh Allah untuk jadi seorang polisi. Pada tahun 2004, hamba lulus jadi polisi. Jadi dulu pendidikan di SPN Padang Besi, di Awak Padang situ. SPN Padang Besi, Padang ya? Iya, Padang. 2004 itulah langsung dinas tuh? Lah keluar daripada pendidikan. Di mana dinas pertama? Dinas pertama dulu hamba di Sijunjung. Sejunjung? Polres Sijunjung. Habis itu 10 bulan di Sijunjung, langsung ke Polres Persiapan Dalmasraya. Jadi begitu dinas langsung ke daerah ya? Langsung ke daerah. Karena ada sebagian kawan-kawan polisi kebanyakan di Polda nampaknya tugas-tugas awal dinas. Tidak mesti itu ya? Tidak mesti. Salah satunya ketika itu kami banyak sebenarnya dididik di sebenarnya untuk Polres persiapan. Maka tahun 2004 itu rata-rata Polres persiapan itu berdiri. Seperti misalnya Damasraya, Padang Panjang, Solok Selatan, segala macam. Pada tahun 2004 itu kurang lebih. Karena ada pemekaran waktu itu ya? Pemekaran pada 2004. Jadi itu sana beliau seorang polisi dan ambo takajui juga karena kalau lama ndak usul kan. Tampilan beliau kini Masya Allah jangkrik malah lebih panjang pada ambo itu. Nah, itu akan kita gali lebih dalam bagaimana proses beliau hijrah, bagaimana beliau dalam dakwah sehari-hari, apa saja tantangan suka dukanya. Insya Allah kita akan kupas malam ini kok. Untuk sana yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel kok dan aktifkan tanda lonceng supaya ada manfaat lebih banyak yang bisa kita dapatkan. Oke, Uda Wahyu, kira-kira Wahyu kok memang nama asli kok atau nama panggung kok? Karena ada orang nama hijrah. Jadi alhamdulillah ambo dilahirkan 1985. Jadi itu orang tua ambo salah satu penggemar sepak bola dan beliau pun suka main bola. Ketika ambo lahir, ketika itu pertandingan antara Indonesia Vietnam ketika itu. Pencetak golnya salah satunya Wahyu Tanoto namanya. Oh gitu. Nah, jadi karena ambo lahir ketika itu, jadi ditambahlah karunia. Kalau tinggalkan ambo laki-laki tambah Wan. Karena Wan kan salah satu menciri-cirikan kepada laki-laki. Kalau produksi Wati ya? Ya. Oh gitu. Itu kurang lebih ya. Jadi inspirasi nama Wahyu kok kecambo tadi kok dari bacaan atau apa? Rupanya dari pertandingan bola ya? Iya, gitulah keadaan. Wahyu apa namanya? Wahyu Tanoto. Wahyu Tanoto namanya. Oh gitu. Baru orang dah Wahyu beradik kakak? Ambo beradik kakak bertiga orang. Tiga ya? Kadang, habis itu ada di bawah produksi, habis itu yang paling kecil laki-laki. Oke, pendidikan dulu dari TK atau dari SD di mana? Sempat TK Bayangkara di Sijunjung. Sijunjung, habis itu SD sempat lo di Sijunjung tapi setengah. Lebihnya kita TK di SD di Damasraya. Di Damasraya, SMP, SMA pun Damasraya. Jadi sampai SMA di Damasraya ya. Habis itu sekolah di kepolisian ya. Iya. Oke. Kini jadi sana untuk sana ketahui beliau kok kawan daki ambo ke sana. Kawan lama cuma kini kok karena beliau tugas di Kepulauan Mentawai ya. Mentawai.
Bilo kalau dulu kita kan kawan-kawan kan tak model iko tau gitu. Sajak bilo saya lah ko macam ni lah bagamis ala ba jangguit bagai gitu. Ko menarik tu ko polisi boleh ba jangguit ko tapi beko lah soal itu gitu. Bilo awal mula dah wahyu ko mulai hijrah. Bilo tu mulai. Mulai ambo hijrah bahasa itu ketika tahun 2003 balik. Salah satunya sebabnya emang ayah meninggal dunia. Ketika itu ada rasa kosong bana di hati, ada rasa tak nyaman bana, ada rasa kecewa, ada rasa segala macamnya. Jadi nan awak tahu bahwa yang meninggal pun tak ada dalam bagian awak, dan meninggal tu orang saja, tak ada nan awak. Saking jauhnya daripada agama. Oh jadi latar belakang mulai hijrah itu adalah karena ayah meninggal dunia, kemudian shock gitu kira-kira gitu shock, ya. Shock. Karena selama kok celik musibah tu kemalangan segala macam tu untuk orang saja ndak untuk awak dah gitu. Ndak kira kok di muka mata awak mana gini lah. Terasa hampa waktu itu. Terasa hampa karena beliau hari-hari bangunkan awak subuh kan sekarang satu rumah subuh tokok pintu yuk salat subuh yuk salat. Tapi karena awak Allah hidayah dan awak alun mencari hidayah, maka itu kayaknya mengganggu bana gitu. Jadi dulu bana gitu. Jadi dulu sempat memang tak solat deh ya. Sempat nak solat. Sempat nak solat. Bolong-bolong gitu. Kadang plong bana habis, kadang bolong-bolong. Jumat Jadi, saja kadang yang lagi bapak tahan karena pahamnya kalau ndak Jumat ndak Islam, pahamnya Jumat ndak Islam gitu. jadi sekadar sekali seminggu untuk menunjukkan masuk Islam saja gitu ya. Ya itu kurang lebihnya. Masya Allah. Nah, apa peristiwa atau latar belakang yang waktu itu menyebabkan bana dorongan untuk mulai ya arah-arah ke masjid lah kira-kira begitu. Iya ketika ayah meninggal itu sangat terpukul lah. Kenapa ayah awak nak meninggal? Nak ada kan yang lain, mbak aku nak orang lain saya. Jadi setelah itu Pak Cele apa kuncinya supaya dalam keadaan apapun hatiku kuat. Dalam keadaan apapun hatiku tegar. Dalam keadaan apapun hatiku biasa saja gitu. Kalaupun sedih pun sedih sewajarnya. Kalaupun senang sewajarnya. Disitulah ketika itu dengan pun ada masalah-masalah lain dengan temperamennya awak segala macam. Satu kata kuncinya ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kita akan kalahnya dunia akhirat. Coba ulang lihat Pak tadi kalaulah tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka dia akan kalah dunia dan akhirat. Catat tu sana. Jadi untuk menang dunia akhirat kau harus bisa mengalahkan hawa nafsu. Tuh. Jadi sejak itu mulai bansuansu ya. Sejak itu mulai bansuansu. Ada enggak sosok yang secara intens begitu menggiring atau mengarahkan sehingga bisa macam kini kita? Jadi setelah itu Surabaya lah sama salah satu guru-guru kita juga yang pertama kali Surabaya kan Ustadz lah cok wak Surabaya secara face to face, tapi mungkin karena waktu Ustadz yang luar biasa sibuknya, jadi kita belum bisa sampai untuk bicara dari hati ke hati. Dia Surabaya namanya beliau Ustadz Yasir lah. Beliau mualaf Cina, orang Cina mualaf. Kita panjang lebar beliau dengan segala macamnya. InsyaAllah kalau Bapak mau, ayo kita kumpul-kumpul saja nak. Karena hari ini suasana yang kurang kita. Kalau hukum-hukum agama kita rata-rata tahu. Tapi suasana agama yang hari ini sangat berkurang. Ya, setelah itu diajak ada kawan-kawan dakwah, kawan-kawan jamaah yang orang katakan itu namanya jamaah tablik yang sedang berada di Dharmasraya, tepatnya itu tuh di Kota Baru Ampang Kuranji. Salah satunya pun di sana ada satu orang brimob. Di situ mungkin tertarik kok dengan kawan-kawan jamaah di kecil jamaah tablik hari kok. Ada satu orang brimob itu lettingan beliau tamatan 2000. Beliau Bang Andi Ahmad namanya. Awak di silaturahmikan dengan beliau, awak tanya panjang lebar. Rupanya beliau keluar 40 hari namanya, itu masa 40 hari. Tapi beliau cuma ambil sebanyak cutinya Ustaz. Di situ luar biasa, bukan seperti orang katakan, tuh jemaah tuh meninggalkan ini segala macam. Rupanya pun mereka sistematis gitu. Rupanya mereka pun ada aturan adab segala macam yang harus jaga gitu. Berarti selama kok cuma fitnah-fitnah tak menentu saja yang disampaikan di orang kah jamaah kok gitu. Gitu ya. Jadi setelah panjang lebar cerita sama beliau,
Beliau tawarkan, boleh Wahyu coba latihan 3 hari. Kenapa harus 3 hari bang? Sebenarnya 3 hari tidak wajib. Cuman ini hanya metode trik kita saja bagaimana kita taat kepada Allah katanya. Seperti misalnya orang diklat, tentu ditentukan waktunya. Biar apa? Biar jelas program-programnya. Iyalah seperti itu. Yang terakhir yang paling penting katanya sebelum mau coba latihan 3 hari, doa dulu sama Allah. Bagaimana doa sama Allah katanya? Ambil wudhu, sholat hajatlah, memohon kepada Allah. Apa mohon kepada Allah? Sholat istikharah. Kalau ya Allah, baiklah usaha dakwah ini Allah untuk kehidupan dunia akhirat saya, mudahkan semudah-mudahnya sebagaimana Engkau memudahkan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Diarahkan seperti itu yang membuat abang terkesan. Iya. Indak pembicaraannya santiangnya arahkan awak kepada ulama ini atau kepada ini kepada itu ndak, tapi ke Allah arahkan awak. Situ tempat terkesan. Itu lain itu. Iya. Ya Allah, kalau ndak baik ya Allah tolong pilihkan usaha lain, metode lain, trik lain untuk ambo harus bahagia hidup dunia akhirat. Jadi nyo arahkan nyo doanya kira-kira nanti mau dekuang. Iya. Kalau memang jalan dakwah ko jalan baik untuk dunia akhirat awak mudahkan. Tapi kalau tidak tunjukkan lo jalan lain kira-kira itu. Ya, gitu, dan ternyata istiqomah di situ ya. Iya, sedang istiqomah. Oke. Jadi tadi berarti ada 2 tokoh tadi ya. Pertama Ustaz Yasir namanya, yang kedua Bang Andi. Bang Andi Ahmad. Kebetulan sama-sama latar belakang polisi ya. Iya. Kanunya berimam. Oke. Nah, setelah hijrah itu kemudian kan ikut tadi dengan kawan-kawan jamaah tabligh itu 3 hari. Apa suasana yang dirasuan waktu itu? Suasana yang pertama dirasakan awal-awalnya masih agak aneh sih, karena lu terbiasa dengan amalan-amalan tahajud, baca Quran, apalagi pembicaraannya tuh kayaknya Allah saya taruh gitu. Gunung hubungan ke Allah, hujan nyekecen dari Allah, angin susah, miskin, kaya, kola dalam ketentuan Allah. Pokok apapun lah kehendak Allah. Nantakan apa istilahnya tuh langkah semut yang hitam di gelapnya malam, di goa yang gelap itu izin Allah dan pengetahuan Allah. Itu yang sangat itu lain kata-kataku. Kayaknya sederhana tapi benar nyentuh kata. Itu hari pertama biasa, hari kedua kok orang jam 3 malam menangis di sudut musola, jam segitu di sudut itu maksudnya dalam masjid dalam musola masih dalam masjid musola waktu itu musola nangis apa yang tangisan kok dengar mana enggak ada lain enggak kecuali hidayah ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah. Ketika itu karena lah mulai malu kan, malam pertama dibayar lalu saja, malam kedua lah mulai malu. Jadi malam pertama itu kawan-kawan tahajud. Nawak lalu saja. Awak enggak peduli dah. Enggak peduli, alun ada peduli lah. Oke. Malam kedua mulai karena ada malu lah kan, karena lah bergaul lah 2 hari kurang lebih, lah mulai ada kedekatan, lah mulai malu, lah mulai ada ajakan-ajakan, ya udahlah bangkit juga lah. Wudu. Padahal awak anti bana yang nemu dingin tuh, diketuk wudu, nama jam sekian dingin. Baru wudu, setelah berwudu langsung sholat, hentakan pertama saja, takbir saja, Allahu Akbar, langsung air mataku menetes deras. Itu yang Masya Allah yang benar-benar luar biasa dan sebenarnya. Ketika itu menetes deras tanpa ada apa-apa pun tidak tahu kenapa kok bisa menangis tuh. Di situ lanjutkan rupanya Masya Allah hatiku makin lapang, makin tenang, makin tentram, makin lapang, makin tenang. Di situlah mulai dengan suka dengan dengan dakwah, dengan ilmu-ilmu agama. Terus belajar sampai sekarang. Oke. Tadi kan hentakan pertama maksudnya ketika takbiratul ihram pertama. Langsung terpecah ya mata. Langsung itulah keluar saja. Itu ndak tentu sebabnya dah. Ndak tentu sebabnya dah. Tahajud kah? Iya, pas tahajud kah. Jam 3-an juga lah. Jadi itu sana ndak pernah ikut cuba tahajud, bahkan orang tahajud beliau kan lalu saja. Begitu cuba tahajud pertama, angkat takbir pertama langsung terpecah ya mata tanpa tahu sebabnya. Nah, sehingga sejak itu terasa nikmat hidup ya. Terasa nikmat. Oke. Allah rubah. Apa perubahan paling mendasar yang dirasuan setelah ikut bergabung dengan kawan-kawan dakwah itu kemudian hijrah itu? Apa perubahan paling mendasar? Perubahan paling mendasar yang pertama dulu yang penting sholat ya. Yang penting sholat. Jadi azan 12:30, sholat 2:30 pun konsepnya kan yang penting sholat. Tapi setelah keluar 3 hari latihan dengan khurut fisabilillah, berubah lah. Sholat itu penting.
Oh, iya. Itu bedanya lah. Iya, iya. Jadi apapun keadaan di depan mata, kalau tidak ada uzur yang syar'i yang dibolehkan dalam agama, tidak ada cerita. Siapapun di depan, insya Allah akan bertinggal. Tunggu, maaf mau potong. Jadi bedanya kalau dulu sebelum hijrah itu yang penting sholat. Sholat, ya. Mau sholat subuh tuh 6:30, Ya. yang penting sholat. Yang penting sholat. Atau sholat zuhur 2:30, yang penting sholat. Ya. Kalau kini Sholat itu penting. sholat itu penting. Sehingga kalau waktu sholat masuk apapun tinggal. Apapun, tidak ada cerita. Masya Allah. Tuh kau perlu kita catat kau sana karena memang agama kita kok tiangnya mana kok sholat gitu. Kemudian tentu tidak serta merta segala besar nak. Ya, betul. Mengaji kan dulu maksudnya sebelum hijrah kau lah pandai ngaji, lah pandai baca Quran atau apa modelnya? Nah, waktu itu cuman yang hafal tuh jaleh Al-Fatihah tuh. Itu pun hancur-hancuran gitu dalam huruf-huruf mahrat segala macam lah jaleh tuh. Jadi setiap kami 3 hari itu kami tahsin, perbaiki bacaan. Yang paling pertama tuh salah satunya Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun dalam pada sholat. Kita di store bacaan. Di itu tiap baca Al-Fatihah pasti menangis. Kurang lebih umur 27 tahun sampai akhir balik, itulah keadaan Al-Fatihah yang awak bawa dalam sholat. Menangi kau dek karena salah rupanya. Karena salah mau kau dan tak pada keinginan untuk perbaiki dan tak ada orang mengingat awak untuk memperbaiki. Jadi program keluar 3 hari itu diantaranya memperbaiki kualitas bacaan-bacaan awak ya. Bacaan awak. Nah, ada gurunya tuh. Ada gurunya. Berarti dalam rombongan-rombongan tuh ada yang ahli berarti ya. Ada ahli. Nah, ketikanya suruh coba baca Al-Fatihah kan itu tuh. Setiap mulai membaca tuh menangis. Menangis. Pak. Menangis ko dek karena tainge berarti salamu iko Al-Fatihah yang salah ko dan pakai kira-kira Yang itu tuh. yang pertama, yang kedua bersyukur wa Allah lagi kesempatan memeloan. Kalau nak Allah lagi kesempatan kemanga sampai akhir hayat. Allah. Karena itu rukun dalam salat Al-Fatihah. Kalau benar bacaan Al-Fatihah, alhamdulillah salah satu rukun berarti terpenuhi. Tinggal memelok rukun yang lain lah, 3 baleh lah, 2 baleh lah. Sedangkan 1 alhamdulillah lawak cuba pelon walaupun tak akan sempurna, urusan nanti urusan beko. Allah akan sempurnakan. Setelah itu tiok baca Al-Fatihah pasti menangis, mengingatkan masya-Allah sampai umur 27 tahun ikulah namun bawa Al-Fatihah pada kurukan salat. Dan yang kedua bersyukur bana ke Allah lagi kesempatan untuk memperbaiki bacaan-bacaan awak terutama rukun dalam salat awak. Di sana pelajaran berharga dan dapat yang malam kini gua. Mungkin setiap hari kita mencek HP gitu mah, bahkan mungkin tiap minit nak. Satu-satu cari HP. Mencek dompet, mencek pulsa, mencek paket awak. Tapi alah pernah ada mencek Al-Fatihah awak sana. Ini betul Al-Fatihah awak tidak. Beliau menceritakan kisah beliau memperbaiki Al-Fatihah. Tentu saja tidak Al-Fatihah saja. Banyak lagi yang lain kan. Oke. Kini kita balik ke profesi. Nah, kan profesi udah wahyu kan polisi gitu. Apa sih tanggapan kawan-kawan di kantor atasan mencari perubahan yang drastis itu atau di lingkungan keluarga gitu? Mulus-mulus saja atau ada tantangan coba? Oh, luar biasa. Jadi selama 3 hari kita dibekali bahwa bukan dikisahkan, emang dibacakan kisah-kisah Nabi, para sahabat. Rupanya semuanya luar biasa tantangannya ketika hijrah. Sampai satu ketika Nabi dengan sahabatnya bertanya, sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, ambo cinta pada engkau. Yowana, gitulah Ustaz menyerangkan, mentamsilkan ke kita biar capek kita pahami. Ambo cinta ke engkau. Yowana, ambo cinta. Sampai 3 kali ketahuilah, sesungguhnya kemiskinan akan datang kepada engkau seperti air bah akan datang kepada engkau. Maksudnya apa? Kata ulama katakan, Allah akan peloan dari segi rezeki-rezeki yang masuk engkau. Allah perbaiki. Di situ salah satunya perubahan ke diri awak mulai benar-benar menstop habis barang-barang rezeki-rezeki yang benar-benar tidak ada asal usulnya, malah jangan kan yang haram, yang subhat pun lah mulai hentikan. Enggak bisa. Akhirnya kawan menganggap wah ekstrim lah, dan hujatan-hujatan dalam dakwah. Awak mulai bermindset ambo kok jadi seorang pengajak. Satu orang yang buajak, satu orang yang ambo sampaikan agama akan mengalir pahala kamu. Sedangkan dosa ambo banyak, pokoknya satu patah kata yang kita sampaikan akan memberatkan sisi timbang kita di padang mahsyar kelak. Oke. Tunggu dulu. Minta maaf mau potong. Jadi kan tadi sahabat mengecekan, ya Rasul aku cinta pada engkau, kata Nabi, kalau memang engkau cinta kamu, bersiaplah kemiskinan akan datang kepada engkau seperti air bah. Maknanya orang yang ingin hijrah tuh pasti akan ada kesulitan-kesulitan akan mendatanginya itu. Betul. Nah, di antaranya tadi udah Wayu mengecekan bahwa kesulitan kau di antaranya
mungkin rezeki yang tadi banyak sumbernya terstop gitu ya. Di stop itu karena memang sebelumnya itu bermasalah secara agama atau Kalau secara agama emanglah bermasalah. Menurut ambo pun hati lah ndak pas. Apalagi setelah belajar agama. Kalau sebelum belajar agama kan biasa-biasa saja. Biasa aja lah, yang penting kau biasa aja. Tapi setelah belajar agama mulai ada sentak di hati. Kayaknya kok kurang pas lah. Kayak kurang pas lah. Kayak kurang pas. Setelah muzakarah dengan seorang ustaz, kayak emang kurang pas. Akhirnya sekarang pilihan ada sama Pak Wahyu. Kalau pengen dekat-dekat sama Allah, barang-barang yang haram dan subhat pun pasti nanti Allah hentikan sesuai dengan kemauan Pak Wahyu. Kalau Pak Wahyu tidak mau, ya keadaan seperti itulah. Akhirnya apa? Rawan kepada sifat-sifat munafik hadir di Pak Wahyu. Jadi artinya ekonomi waktu itu agak luar down biasa, ya. down. Ketika itu ada pengalaman satu yang luar biasa itu terasa mana dewa aplikasi hadis Nabi itu menghadirna di diri itu tambah hari makin Allah lagi hakikat daripada amal. Ketika pada musyawarah daerah Sumatera Barat di Padang Panjang pertama kali hadir kumpul-kumpul dengan jamaah itu membawa piti karena diajak orang karena orang ngajak numpang saja membawa piti itu cuma Rp3.000 secara syariatnya Allah amanahkan seorang PNS di kepolisian secara syariat adalah kan adalah bergaji segala macam tapi ketika itu cuma bawa uang Rp3.000 yang luar biasa ketika itu juga Allah hadiah dia baju jubah pertama kali dan rupanya Bang Andi tadi itu yang membalian baju jubah. Ketika Abang cari-cari baju kan, tiba saja di belakang menawarkan, Pak berapa baju ini Pak? Sekian. Bisa sekian Pak? Nggak bisa Pak karena ini bahannya bagus. Diambil, pasang semua. Padahal emang barang itu yang sedang awak cari. Dipasangkan semua ini Pak Wahyu. Jadi senior yang pertama tadi jadi inspirasi tadi Maya. Tiba-tiba di situ nyata bagaimana ceritanya gitu. Sedang awak nak tahu posisinya. Bawa itu 3.000 nya. Rp3.000. Polisi hijrah meninggalkan hal-hal yang tadinya kecimpungi gitu yang menurutnya salah. Kemudian sampai dak Macik Piti sana Rp3.000 nya Macik Piti di sana. Oke, kalau di lingkungan di keluarga dulu. Ya. Ditentang ketika hijrah itu kan sebenarnya gitu banyak orang di keluarganya tuh ingin anaknya soleh gitu tapi ketika mencari anaknya itulah soleh tidak sedikit orang tua tuh yang khawatir lah gitu betul. Nah kalau yang dialami dulu di keluarga aja pertama dulu ibu yang kini ndak ada awalnya karena dapet bisikan-bisikan dapet berita informasi yang sumbernya pun alun tahu pastinya Eko mengatakan jangan ikut orang tu meninggal anak bininya, orang tu meninggal karajonya, orang tu meninggal segala macamnya. Masya Allah sampaikan ibu, awak alhamdulillah orang sehat, alhamdulillah hamba pun selesai kuliah hamba, alhamdulillah hamba orang sehat. Kalau memang salah ko, insya Allah hamba bagi tahu ke ibu langsung. Tapi hari ko hamba merasakan kenikmatan ketenangan ibu, tengoklah secara mata kepala ibu. Alhamdulillah hamba lah ke masjid 5 waktu. Hamba pun heran kok bisa bangun subuh tu pun luar biasa hamba. Di situ hamba bagi pengertian baik-baik dan beliau pun kayaknya melihat secara mata beliau bukti, makanya beliau mulai masuk ke hatinya. Ketika awak ceritakan keadaan di luar bu, ketika awak tadi ngajak orang awak dikecewain begini begitu, sabar silah. Sampai tahapan itu nyala yang berubahnya, sabar silah. Pak mereka alun tahu lah. Oh jadi kalau tadi awalnya beliau melarang, kemudian berjalan waktu karena nampaknya perubahan secara nyata, ketika awak mengadu dan tadi orang Modeko memandang awak, orang Modeko ngecek awak, justru beliau yang menghibur lah. Sabar silah gitu ya. Sabar insyaallah mereka di alun tahu mereka lah. Berarti kalau menurut itu yang perlu ada tuh bukti ya, bukti. Bahwa awak kerajaan ko Allah ridho dan itu kebaikan gitu ya. Betul. Oke, itu di keluarga. Kalau di kantor, di dinas lah gitu. Kalau di dinas luar biasanya karena itu sifatnya ambo sebagai aparat, sebagai polisi, luar biasanya ya Wahyu ko kan inyo ndak perlu dunia lah. Wahyu ko kan nyo mode nabi. Fitnahnya mode itu. Iya, fitnahnya. Okay. Jadi sampaikan dek kadang senior, kadang dek segala macamnya. Kan tak perlu dek wahyu ke dunia lain. Berhenti salah jadi polisi lah. Tu kalau mang yu ka kantor naik unta salah mangolah naik motor lah. Oh. Kau ada baju jubah kau ya? Iya, dia baju jubah kau nya. Dan tu ngajak-ngajak orang sampai orang-orang yang apa ngecen, ang ngajak-ajak orang saya kerajaan ang le tahu.
Allah tu. Ang ajak orang ke Allah, ang tahu Allah tu. Ang ajak je orang, kaji kulit barunya. Lapan dia lah ajak orang. Sampai kata itu. Dan itu hari-hari. Kadang sengaja dipanggil dalam istilah kini kan bully, sengaja dipanggil satu kantin kok dihajar sama-sama dan perkataan. Tapi setelah dengar pencerahan para ulama, kecil Nabi, barang orang yang hitam hatinya pakai padanya bisa balas. Hitam hati menahan sabar, padanya bisa kekuatan untuk membalas dengan sedikit perkataan saja. Beko insyaallah di akhirat pun Allah suruh surga mana yang dia mau, atau Allah suruh kehendak apa yang inginnya, beko Allah gini. Di situ makin motivasi Pak. Jadi sebenarnya secara manusiawi bulian tu ingin lo membalas sebenarnya ya. Dan punya kemampuan kita. Iya. Dan awak punya kemampuan untuk membalas. Ya. Tapi memilih untuk tidak membalas karena ada janji Nabi yang begitu besar ya bagi orang yang mampu menahan tu ya. Masya Allah. Nah kini kita beralih ke apa lah hal-hal yang bersifat physically lah. Polisi memakai, ambo tahunya polisi itu kan pakaian lengkap, PDL segala macam kan. Polisi baju bah modiko ko, coba dia penjelasan atau dusanak di rumah mungkin ingin tahu gitu. Kan bisa saya nyawa pakai baju kemeja biasa atau baju kaos biasa. Baku harus baju bah modiko kalau. Allah Akbar. Jadi pertama kepahaman awak, kalau Allah katakan dalam Al-Qur'an, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam memang secara menyeluruh. Menyeluruh apa? Bukti menyeluruh itu emang bagaimana Nabi mengaplikasikan. Nabi ko ahli amal, Nabi ko aplikasi, Nabi ko praktek. Jadi kita harus ikut Nabi itu emang sehabis-habis mungkin sesuai dengan kemampuan. Sehabis-habis mungkin sesuai dengan kemampuan. Dan kita mampu, apa salahnya? Semakin kita mampu amalkan, semakin Allah dakian kawan. Apa maksudnya? Semakin Allah perlihatkan kehebatan Allah ke di depan mata awak. Disitulah yang dimaksud kepahaman-kepahaman. Ketika kepahamanlah masuk, itulah yang sebenarnya paling mahal. Para sahabat Allah berikan kepahaman dengan asbab perjuangan-perjuangan ini mengamalkan agama sesempurna mungkin. Dari segi salah satunya pakaian. Pakaian ko Nabi tunjukkan cara berpakaian, Nabi ajarkan cara berpakaian. Kita punya kemampuan, apa salah kita amalkan? Jadi masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara utuh itu. Ukurannya semaksimal mungkin, semampu awak. Semampunya. Ya. Nah, kalau hal itu mampu, kenapa tidak itu ya? Kenapa tidak? Bapak juga pola balik enak. Iya, pola baliknya. Malahan hidup lebih sederhana lah, Ustaz. Logis lah ke sana. Iya. Malahan hidup lebih sederhana dengan celana yang seperti itu. Dulu celana Levi's, celana Lois tu 800.000, 1.500 tu pakainya sekali-sekali, dah tu tiap tahun lah balik lah. Iya. Kalau Ika masya-Allah 200.000 setahun pun belum tentu ganti lah. Belum tentu ganti lah. Jadi maksud hidup itu tercapai. Apa maksud hidup, Pak? Akhirat itu yang kita utamakan, tapi untuk keperluan hidup apa? Sederhanakan saja. Biasa-biasa sih untuk dunia, tapi untuk akhirat habis-habiskan. Siap-siap. Bukan tak mampu membali. Bukan tak mampu nak balik. Iya, Tapi lebih mengedepankan menyederhanakan keperluan, menyempurnakan maksud hidup awak. Menyederhanakan keperluan, menyempurnakan maksud hidup awak. maksud hidup awak kok akhirat. Akhirat. Keperluan kok ya kok lah pakaian segala macam kok ya. Jadi dalam hal motor segala macam. keperluan kok sederhana saja. Sederhana saja. Iya. Apalagi kita makannya dengan nampan yang Nabi pun ada nampan yang namanya ada nampan Nabi khusus. Itu coba amalkan, ditambah pakai alas terus, masya Allah. Mubazir terhindarkan segala macam, nikmat hidup seperti itu. Oh iya. Jadi kok cocok kok nak boleh musim corona kok pencarian payah sana. Nak irit seketika ekonomi kan. Poso Daud mungkin latihan awalnya mungkin nak irit. Tapi lama-lama nanti terbiasa. Dapat kenikmatan beragama ya. Allahu Akbar. Jadi pas masuk fase tipe corona biasa saja. Kenapa kita tak biasa makan? Tak biasa makan. Habis itu kita dianjurkan sunnah makan garam sebelumnya. Rupanya garam itu salah satunya antioksidan kepada corona gitu rupanya. Dan ngamalkan yang lain-lain lah seperti. Jadi intinya sunnah Nabi itu mengandung banyak manfaat ya. Luar biasa. Ada kejayaan itu, pasti jaya. Orang mengamalkan sunnah Nabi langsung pasti jaya. Karena jaminan Allah.
Allah kecian, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakan wahai Muhammad kepada umat engkau, kalau ingin dicintai oleh Allah, cuman gara-gara buang air Nabi katian jangan menghadap kiblat. Sunnah Nabi. Awak geser seketik pengen mentaati Nabi, perintah Allah, awak geser seketik bisa menyebabkan wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka akan Allah ampuni dosa kalian. Tuhibbunallah, Allah akan cintai kalian. Jadi kalau nak dicintai di Allah, ikut saya Nabi gitu. Ya, ikut saya Nabi gitu. Selesai. Maka dicintai Allah, diampunkan dosa gitu Benar, ya. ya Allah. Padahal mungkin saja perkara-perkara ketik dalam pandangan kita manusia biasa ya. Jadi ambo salah satunya di Polres Mentawai. Jadi sebab mulai belajar terus 2013 ambo mulai hijrah. Kemarin 2018 pun alhamdulillah Allah takdirkan, Allah syariatkan melalui kantor Polda Sumbar ambo dapat izin untuk belajar bahasa asing, salah satunya bahasa Arab dan Inggris. Ambo di Jakarta selama 3 bulan. Habis itu di situ pun ambo belajar dengan ustaz-ustaznya untuk sampai khatib Jumat segala macamnya. Alhamdulillah pulang-pulang ambo selesai pendidikan. Alhamdulillah ambo pindah tugas, Allah pindahkan ke Mentawai, rezeki ambo lado di Mentawai. Di situlah ambo mulai tampil. Orang minta ambo khatib Jumat, alhamdulillah bekal lado khatib Jumat segala macam. Di situlah akhirnya ambo masuk sebagai nama daftar nama di Mubalik Kabupaten Kepulauan Mentawai. Masya Allah. Sampai ke tahapan itu. Jadi tadi awalnya kan kawan-kawan di dinas tuh membuli, mengecek hendak paralu lejo dunia dan segala macam. Tapi kemudian ternyata institusi mencari, oh kok orang kok serius kok. Dikirim mana pendidikannya? Pendidikan agama. Arab lah, bahasa Arab lah. Pendidikan bahasa Arab. Ya. Sampai bahasa Arab ada pendidikan bahasa Arab. Lancar bahasa Arab ini kah? Kalilan. Kalilan, masya Allah. Kalilan fakat. Jadi setelah itu mulai ada masuk nama daftar itu. Akhirnya namanya instansi, ada kawan-kawan yang sedang ada masalah secara kedinasan segala macam. Awak cuba bujuk-bujuk, awak cuba mengecek sama komandan. Ada salah satu usaha yang bisa memperbaiki insan Polri ke, dan ambil mengalami itu, tawarkan. Akhirnya para pimpinan di Polres menyetujui, dan itu salah satunya minta bukti lah gitu. Nah, setelah kemarin ada 7 orang yang dengan keadaan berbagai macam masalah internal beliau, alhamdulillah sekarang mulai sholat, mulai bagus, mulai apel paginya tak pernah terlambat, mulai ini segala macam. Di situ salah satu buktinya. Wa man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, Allah katakan situ, Nabi katakan situ ahya, menghidupkan, bukan man amili. Kalau man amili kan inyo saja yang mengerajuan. Kalau man ahya, tawarkanlah ke orang untuk mengerajuan. Oh, iko lah dalam iko maksudnya mencoba menjelaskan makna ahya. Jadi awak kok tidak disuruh sekedar mengamalkan sunnah roh, tapi menghidupkan sunnah. Kalau mengamalkan sunnah awak ngerajuan. Yeah. Tapi kalau menghidupkan awak kerajuan, dan awak tawarkanlah, ajaklah awak iklankan lo ke orang lain supaya orang lain satu lo menghidupkan sunnah. Itulah sebenarnya. Makanya akan itu bukti cinta padaku, kata Rasul. Amalan cepat cinta padaku bersama Rasul. Awak yang orang nak tahu agama kalau bersama Rasul, masya Allah. Mendinglah orang para hafiz Al-Quran. Para hafiz Al-Quran dia mendinglah ada tingkatannya. Tapi awak yang nak tahu agama dari begini begitu, kini ada harapan awak bisa sama je Rasul. Asbab apa? Asbab menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Mungkin barangkali karena otabane kita kok durasinya tidak terlalu panjang. Iya. Minta yang pertama lagi closing statement. Setelah itu minta kuat cek. Silakan sampaikan closing statement lah untuk dunsana mungkin yang sedang bimbang banyak masalah dalam hidup. Apa nasihat dari seorang udah wahyu kepada mereka kok? Jadi kalau tentang kehidupanku lah pasti dan pasti telah Allah tuliskan, takdirkan apapun keadaan hari itu. Allah ciptakan kehidupan kematian sebenarnya itu hanya untuk bagaimana siapa yang terbaik amalnya. Terbaik amal kategori Allah, terbaik amal menurut spesifikasi Allah, mutlak hanya ikut cara Nabi Muhammad SAW. Jadi yang paling pas itu ketika ada masalah jangan jauh-jauh daripada Allah. Apa maksud tidak jauh Allah? Amalkan sunnah-sunnah Nabi semampunya, bukan semaunya. Semampunya, bukan semaunya. Amalkan sunnah Nabi semampunya, bukan semaunya. Bukan semaunya. Bukan semaunya. Itu insya Allah pasti dan pasti. Walaupun tidak mengamalkan, walaupun tidak walaupun tidak alun dapean pertolongan Allah, tapi niscayalah akan Allah siapkan bala tentara lain untuk menolong awak.
Okey sana, rasanya waktu ku ndak cukup untuk berbincang banyak dan mendapatkan pemahaman agama dari seorang polisi aktif yang sangat aktif berdakwah, apalagi di daerah kepulauan seperti Mentawai, yang kini beliau membimbing kawan-kawan jamaah-jamaah di Mentawai itu, yang mungkin saja secara keseharian tidak mendapatkan bimbingan banyak dari ustaz-ustaz seperti kita-kita di daerah yang tidak di kepulauan itu gitu. Nah, kita doakan Tauri udah wahyu ko sehat, istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam hijrahnya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur dan keberkahan rezeki juga. Cik Lai, pesan kepada Ustaz, tolong nasihati juga Ambo. Doakan Ambo, nasihati Ambo. Ya, insyaallah kita sama-sama mendoakan anak sama-sama. Ya, Mudah-mudahan Allah mudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Bahwa tidak ada kemudahan kecuali yang Allah ciptakan untuk menjadi mudah. Itulah sana otak kita malam hari kini. Jangan lupa sana tunggu otak boneh di selanjutnya, tentu dengan tokoh-tokoh atau sosok-sosok inspirasi lainnya yang penuh inspirasi. Mudah-mudahan channel kita bermanfaat. Dan untuk Udah Wahyu kami mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih. Minta maaf juga dalam suasana duka sebenarnya, tapi kami memberanikan diri untuk bincang-bincang. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kok ada manfaat dan dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya Allah. Terima kasih sana sana di rantau sadonya. Salam istiqomah, salam hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.